Halo semuanya, kenalin nama aku Alifa Nailatusi Iza dengan NIM akhir 009. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang analisis konflik atau kerusuhan Haruko yang terjadi pada tahun 2022. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana konflik ini relevan bagi masyarakat saat ini dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etis, sumber hukum, sekaligus nilai pembangun dalam penyelesaian konflik di Haruko. Kerusuhan Haruko terjadi pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2022 dan melibatkan warga negeri Kariu dan Ori atau Pelau. Konflik ini bermula dari sengketa batas lahan dan berkembang menjadi aksi kekerasan serta pembakaran pemukiman. Peristiwa ini memperlihatkan lemahnya dialog antar warga dan kurang cepatnya respon aparat pada awal kejadian. Meskipun melibatkan dua kelompok yang berbeda agama, konflik ini bukan konflik agama, tetapi konflik sosial dan adat terkait wilayah tersebut. Kasus Haruko menjadi relevan bagi masyarakat Indonesia karena menunjukkan bahwa konflik berbasis adat dan batas wilayah masih mudah terjadi, walaupun kita hidup di era modern. Dengan berkembangnya media sosial, provokasi dan hoax dapat memperburuk keadaan. Karena itu, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa toleransi, dialog, dan kepercayaan antar warga harus diperkuat serta mekanisme penyelesaian konflik ini harus lebih efektif. Jika dianalisis berdasarkan Pancasila, konflik ini mencerminkan belum terinternalisasinya nilai-nilai dasar bangsa. Pada sila pertama, seharusnya masyarakat saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sila kedua mengamanatkan kemanusiaan dan perlakuan yang adil, tetapi kekerasan menunjukkan pelanggaran martabat manusia. Sila ketiga tentang persatuan menunjukkan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan. Melalui sila keempat, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan melalui musyawarah, bukan kekerasan. Sementara sila kelima menegaskan penyelesaian sengketa tanah harus adil tanpa adanya diskriminatif. Dapat kita lihat, Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam penyelesaian konflik karena nilai-nilainya menolak kekerasan, menjunjung martabat manusia, dan mengutamakan persatuan. Prinsip musyawarah dan mufakat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog damai. Dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman etis, konflik sosial dapat dicegah maupun diredam secara beradab. Di sini, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebijakan Negara. Pasal 28 mengatur perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman, sedangkan Pasal 18B mengakui keberadaan masyarakat adat. Ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak masyarakat yang terdapat konflik dan menindak pelaku kekerasan secara adil. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan rekonsiliatif merupakan implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima. Dalam konteks pembangunan nasional maupun pembangunan masyarakat lokal di Haruko, Pancasila menjadi nilai dasar agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan sosial, budaya, karakter, dan hukum. Nilai persatuan mendorong harmoni sosial sehingga konflik tidak berulang, sementara nilai keadilan meminimalkan kesenjangan dan menjamin pemerataan hak masyarakat adat. Sebagai penutup, kasus kerusuhan Haruko mengingatkan kita bahwa konflik sosial masih menjadi tantangan nyata dalam kehidupan bangsa. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi sebagai pedoman etis, sumber hukum, dan dasar pembangunan. Melalui nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai, adil, dan bermartabat. Dengan menginternalisasi Pancasila dalam sikap dan tindakan, kita dapat mencegah konflik serupa dan membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan saling menghormati.